Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, istighfar dan taubat, Mah. Ya. Sambung sama pertanyaan yang tadi, Mah, boleh sekali nih, Mah, ya. Rasul sendiri beristighfar dalam sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Padahal kita tahu beliau orang yang maksum, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga, saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Berapa kalikah Anda beristighfar tiap hari? Cius nih. Mudah-mudahan yang selama ini belum banyak istighfar, banyak istighfar. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan dosa yang pernah dia lakukan, dia sangat dicintai oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah sangat menyukai orang yang suci, yang bersih. Makanya kalau kita punya dosa, buru-buru bertaubat. La kabirota mal istighfar wala saghirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan dengan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Jangan kita berkecil hati. Aduh, dosa saya banyak banget. Bagaimana Allah mengampuni dosa saya? Jangan berkecil hati. Rasul bersabda, ya ibnu Adam, la taitani bikrobil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bikrobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam. Nih, turunan Adam bukan? Turunan Adam. Turunan Adam mah. Kalau kalian punya dosa, saking banyaknya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, dan kalian tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kalian datang bertaubat dengan dosa kalian, maka Allah akan menyambut taubat kalian dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin ya Allah. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Tuhanmu mengampuni dosa kalian. Karena orang taubat macam-macam. Ada yang taubat dari hati ke mulut ke kelakuan, ini diterima. Tapi ada orang taubat dari leher sampai mulut, ini namanya tomat. Habis taubat langsung kumat. Makanya wa asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syarat taubatan nasuha 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dari sendiri bahwa saya tidak akan melakukan dosa lagi dan hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau dosa sama Allah gampang. Tapi dosa dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. Berapa, Bu? 1. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Makanya yuk sekarang sebelum datangnya kematian kita bertaubat. Karena kalau kita taubatnya kayak Fir'aun, udah datang naza sakaratul maut, taubat kita tidak akan diterima. Rasul bersabda, innallaha la yaqbalut taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kecuali sebelum gorgoroh. Artinya kalau gorgoroh sudah sakaratul maut, dia bertaubat tidak akan diterima oleh Allah karena tidak ada kesempatan memperbaiki dosa yang pernah dia lakukan. Yuk, sebelum kita gorgoroh, sebelum naza, sebelum sakaratul maut, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar dari hati yang paling dalam dengan taubatan nasuha. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Begitu, Du. Itu mah, makanya kadang-kadang kan kita berusaha untuk taubat nasuha, tapi akhirnya tobat juga.
Taubat kumat. Ya itu tadi, kadang-kala kita berhasil mengalahkan hawa nafsu, kadang-kala kita gagal, kita dikalahkan hawa nafsu. Rasul bersabda, orang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan kejeblos dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Lubangnya sih beda mah, maksudnya mohon maaf nih, artinya nih kesalahan yang kita perbuat, misalkan hari ini kita tidak melakukan maksiat yang A, oke, tobat, besok maksiat yang B, lakukan lagi, seperti itu. Artinya dia imannya tidak mantap. Bagaimana mantapkan iman? Al-iman yajid wa yanqus. Naik turun, edan eling. Kalau lagi ngaji kayak paling bener nih hidup. Nah, Pulang ngaji, kambuh. lupa mah bener. Edan deui. Edan deui. Mana resepnya? 4. Kumaha eta? 1. Selalu majalisus solihin, duduk dengan orang soleh. Insya Allah yang hadir di TV One ini, dari mulai kameramen, produser yang di atas tuh berapa orang, temannya Agung dan kawan-kawan, ini semuanya adalah orang-orang soleh dan solehah. Amin. Kenapa? Kesolehan mereka akan membuat kita jadi orang soleh, terkontaminasi dengan kesolehan orang-orang, sehingga kita jadi orang soleh. 1. Berkumpul dengan orang soleh. Ya. Baik. 2. Tadabbarul Quran. Tadabur Quran. Quran itu nggak cukup dibaca, tapi ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya, Praktek. asbabun nuzulnya, kemudian tujuannya, kemudian isinya, amalkan dalam hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh di Quran. Makanya nggak cukup cuma ngaji doang, mengerti isinya, diamalkan dalam hidup. Yang ketiga, memantapkan iman holwul batni. Sering mengosongkan perut. Selain puasa wajib, puasa sunat. Kenapa? Dalam kita berpuasa, ya Allah lapar amat, tadi jam 4 udah sahur kenyang, sekarang lapar, ingat sama fakir miskin. Ya Allah aus banget, sekarang jam 1, tadi jam 4 udah minum sampai kenyang, sekarang aus lagi. Timbul perasaan belas kasihan kepada fakir miskin, memantapkan iman. Betul. Punya duit, bagi tuh duit, fakir miskin. Punya beras, bagi beras. Baju walaupun bekas layak pakai, dikasih mereka. Berikan perhatian, sekolahin anaknya, dan seterusnya, tolong mereka. Kemudian yang nomor 4, qiyamul lail, sholat malam. Qiyamul lail bukan perintah Nabi, tapi Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Resepnya 4. Amin. Oke, Mas, saya mau tes ke IP nih, Mas. Coba dua-dua. Ayo, kamu 2, aku 2. 4 yang tadi Mama kasih tahu supaya kita tetap bertahan. Ipeh dulu, Ya. memantapkan iman. Ya. 1. Berkumpul dengan orang soleh. Cakep. Pinter. 2. 2. Tadabur Al-Quran. Bagus. Kamu. Nah. Saya dong, Ma. Biar dia Ya kan? Sholat malam. Terus Ya kan? dijidai naon? Satu lagi tuh tadi ada tuh, Ma. Apa tuh? Allah. Ada di segmen selanjutnya, Ma. Ada, Ma. Lemot di depan gue kagak didengar lu. Dengar, Suruh Ma. mama dengerin. Dengar, Ma. Tadi kan amal soleh bagi-bagi tadi, Ma. Holwul batni. Puasa. Sering puasa, Perut makanya itu- kagak gendut. Perut itu kan ada sisinya, Ma. Jadi jangan sampai penuh banget gitu kan. Rasul bersabda, Ma. jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Betul. Rasul bersabda, perut yang ideal seperti makan makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Ini makanan doang. Betul. Betul. Ya. Oke, saya tahu, Ma, makan Rasul tuh gak suka sama orang yang gendut karena kebanyakan makan ya, Ma, ya. Itu. Jadi nanti setelah ini jamaah punya kesempatan untuk bertanya ya. Siap untuk bertanya? Galau, Bu. Iya nih, galau mah. Jangan galau, Bu, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Setelah ini Ibu bisa bertanya ke Mama Dede langsung. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.